Halo teman-teman, eh, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Joy Mitradi. Saya di sini sebagai instruktur yang dimana akan sharing mengenai materi daripada Diklat Keterampilan Pelaut, yaitu crowd management. Crowd management dibagi menjadi 3 modul, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada modul yang pertama, yaitu peralatan penyelamatan dan rencana pengendalian atau Life Saving Appliance and Control Plan. Baik, jadi perlu kalian ketahui bahwa diklat ini ditujukan kepada kru atau awak kapal yang bertujuan untuk memanajemen atau pengendalian kerumunan, yang dimana mempunyai definisi yaitu praktik keamanan publik di mana kerumunan besar dikelola untuk mencegah pecahnya kerumunan, keributan, perkelahian yang melibatkan atau suatu keadaan darurat di mana yang biasa terjadi di atas kapal. Nah, sebelum kita memasuki kepada materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Joy Mitradi, Sarjana Terapan Pelayaran. Saya lahir di Bekasi, 26 April 1995. Latar belakang saya adalah seorang pelaut, yang dimana sekarang saya bekerja sebagai instruktur di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran atau BP3IP Jakarta. Latar pendidikan saya yaitu D4 Nautika, di mana jika bekerja di atas kapal, saya bertindak sebagai perwira khususnya di bagian dek atau perwira navigasi. Baik, jadi pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran daripada crowd management yaitu untuk mengoptimalisasikan dalam kesempatan pertolongan terhadap penumpang serta kru kapal dalam situasi darurat, dan membantu memberikan saran dan informasi kepada penumpang tentang keadaan darurat sehingga evakuasi terhadap penumpang di kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan dan keamanan orang di atas kapal. Selanjutnya ada Life Saving Appliances and Control Plans, di mana di sini terdapat 9 poin, yaitu kita sebagai kru di atas kapal, baik itu sebagai rating maupun perwira. Yang pertama, kita harus mengetahui lokasi jaket penolong, khususnya jaket penolong untuk orang dewasa. Biasanya jaket-jaket penolong ini ditaruh di dekat kamar-kamar yang ada di dalam akomodasi, kamar-kamar penumpang tentunya, di mana di setiap kamar terdapat almari untuk menyimpan jaket penolong, dan itu wajib harus diketahui oleh para penumpang maupun kru di atas kapal. Nah, yang kedua, tentunya juga ada ya di sini mungkin kurang satu poin ya dari yang tadi, yaitu juga ada jaket penolong atau life jacket untuk anak-anak. Nah, itu juga harus disediakan di atas kapal, dan kita sebagai kru juga harus mengetahui di mana letak daripada life jacket tersebut. Yang kedua ada lokasi selimut tambahan, di mana selimut ini mungkin bisa bertujuan untuk melindungi kita dari cuaca dingin ketika nanti kita akan meninggalkan kapal di dalam suatu keadaan yang mengharuskan kita untuk meninggalkan kapal. Lalu yang ketiga adalah lokasi loker darurat,
Yang keempat ada lokasi alat P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini sangat penting ya, karena teman-teman harus tahu. Mungkin saja di atas kapal ada yang terjatuh, ada yang tersangkut, ataupun ada yang cedera, sehingga memerlukan pertolongan pertama. Nah, disinilah fungsi kita sebagai kru, kita harus tahu lokasi daripada alat-alat P3K yang terdekat daripada tempat kejadian. Lalu yang kelima, kita juga harus mengetahui lokasi skoci penolong atau lifeboat, yang dimana kita juga harus mengetahui cara untuk peluncurannya. Biasanya terdapat manual di dekat skoci tersebut, yang dimana juga kita harus sebagai kru memahami bagaimana peluncurannya. Nah, jika teman-teman nanti bekerja di atas kapal, mungkin sebagai rating, ataupun nantinya setelah jadi mungkin kalau memang teman-teman tidak jadi rating atau jadi perwira nantinya ya, ketika teman-teman sekolah untuk menjadi seorang taruna ataupun diklat pelaut peningkatan, nanti teman-teman biasanya punya tugas dan tanggung jawab mengenai peluncuran skoci penolong tersebut. Nah, nanti akan kita bahas di beberapa slide ke depan ya, ada yang namanya master list. Nah, yang keenam yaitu mengetahui lokasi rakit penolong dan cara peluncurannya. Ini juga sama halnya dengan lifeboat, hanya saja lokasi rakit penolong ini atau rakit penolong ini biasa kita sebut life raft ya. Nah, ini life raft juga sangat penting adanya. Lalu yang ketujuh, familiar dengan prosedur pertolongan orang jatuh ke laut. Nah, bagaimana nih kita sebagai kru di atas kapal ketika ada kru ataupun penumpang yang jatuh ke laut? Nah, kita sebagai kru harus tanggap, harus sigap dalam melakukan pertolongan kepada orang yang jatuh ke laut tersebut. Baik itu ketika kapal kita berlayar maupun kapal kita masih dalam keadaan sandar maupun berlabuh jangkar. Lalu yang ke-8 ada familiar terhadap perbedaan dari pelampung penolong. Ya, pelampung penolong ini juga mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, jika teman-teman mungkin pernah menyeberang dari pulau satu ke pulau yang lainnya seperti Jakarta ke Merak, itu biasanya teman-teman naik ke atas kapal, khususnya kapal RoRo ya, roll on atau roll off. Nah, itu biasanya teman-teman melihat ada pelampung penolong atau lifebuoy di deck, di masing-masing deck di atas kapal maupun di dekat anjungan. Nah, jadi masing-masing lifebuoy ini mempunyai perbedaan ya. Yang mana lifebuoy untuk menolong orang jatuh ke laut tentunya pasti berbeda dengan lifebuoy yang pada umumnya. Lalu yang ke-9 ada keterbatasan dalam penggunaan elevator dalam keadaan darurat. Nah, mungkin di sini tujuan kita untuk belajar crowd adalah ketika teman-teman ingin bekerja di atas kapal, khususnya kapal penumpang. Nah, mungkin sebagian besar dari kapal penumpang karena memang tujuannya untuk mungkin hiburan ataupun untuk berwisata ya. Biasanya kapal-kapal pesiar ini atau kapal penumpang ini mempunyai elevator atau yang biasa kita sebut lift di atas kapal. Di dalam kapal. Nah, biasanya ini juga kita harus concern akan lift tersebut ketika dalam keadaan darurat. Sama halnya ketika kita sedang di dalam gedung, ketika adanya keadaan darurat kita tidak diizinkan untuk menaiki lift tersebut karena sangat berbahaya ketika Anda terjebak di dalam lift tersebut. Nah, ini ada 3 poin daripada peralatan keselamatan. Yang pertama ada alat penolong,
yang sudah tadi saya sebutkan mungkin ya, kurang lebihnya. Lalu ada alat pemadam kebakaran yang nanti akan kita bahas, dan alat tanda bahaya dengan cahaya atau suara. Selanjutnya, macam-macam perlengkapan kapal. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, yang pertama yaitu sengoci penolong atau lifeboat. Ya, lifeboat adalah suatu alat keselamatan yang berada di atas kapal yang mempunyai fungsi untuk menyelamatkan diri bagi para anak buah kapal apabila kapal akan tenggelam, kandas, dan terbakar, sehingga kita diwajibkan untuk keluar atau menyelamatkan diri untuk bebas daripada kapal kita. Nah, lifeboat sendiri mempunyai fungsi, yaitu sebagai kapal penyelamat utama yang digunakan untuk mengangkut penumpang ke tempat yang aman pada saat kapal mengalami kondisi bahaya atau darurat. Lifeboat dapat menampung sebanyak 30% dari total keseluruhan penumpang dan ABK, sedangkan sisanya ditampung oleh kapal penyelamat lainnya. Nah, jadi lifeboat juga mempunyai beberapa jenis, yaitu ada skoci penolong atau skoci yang biasanya terbuka, itu yaitu skoci yang untuk menolong awak kapal apabila terjadi kecelakaan. Dan yang kedua ada skoci penyeberangan, gunanya untuk mengangkut awak kapal dari tengah laut ke pantai atau sebaliknya. Nah, di dalam skoci penolong ini atau lifeboat, kita juga harus wajib mengetahui seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman harus wajib tahu bagaimana prosedurnya, bagaimana untuk menurunkan ataupun menaikkan skoci yang sudah kita launch ke air. Nah, kita juga harus tahu ya bagaimana cara untuk mengoperasikannya, karena itu adalah hal penting. Dan biasanya di kapal-kapal penumpang itu wajib dilaksanakan drill atau latihan terhadap lifeboat ini. Jadi teman-teman nanti ketika berada di atas kapal mempunyai tugas yang ada pada master list, itu harus teman-teman kuasai dan teman-teman ketahui tentunya. Sehingga nanti ketika latihan teman-teman juga sudah mulai terbiasa, jadi sudah tidak kaget ketika amit-amit akan terjadi keadaan darurat tersebut. Nah, ini juga ada pelampung penolong atau lifeboat yang sudah saya bilang tadi ya. Jadi ada beberapa perbedaan lifebuoy dari yang biasa terdapat di deck dan yang biasa juga terdapat di anjungan. Jadi memang untuk beratnya lebih berat yang terdapat di anjungan, karena biasanya lifeboat yang berada di kanan kiri anjungan atau wings kanan atau wings kiri yang terdapat di anjungan itu biasanya mempunyai free launch atau dia punya safety pin. Ketika kita membuka pin tersebut, lifeboat tersebut akan jatuh ke air, tempat di mana orang tersebut jatuh ke laut, sehingga nantinya si korban dapat kita selamatkan dan tidak tenggelam. Lalu yang berikutnya ada jaket penolong atau life jacket. Ini sangat familiar ya. Jaket penolong juga mempunyai beberapa partisi ya, seperti halnya peluit, lalu ada juga reflective tab yang dimana tab tersebut akan menyala ketika disoroti dengan lampu. Nah, dalam hal ini life jacket kalian sebagai kru harus mampu memasang ke masing-masing daripada kalian pribadi. Begitu juga kalian juga harus wajib memasangkan kepada kru ketika nanti terdapat keadaan berbahaya atau keadaan yang mendesak. Nah, di sini juga kita bisa baca ya, sebagai pelindung tambahan bagi ABK atau penumpang saat meninggalkan kapal, agar dapat lebih tahan terapung dengan posisi kepala tetap di atas air. Nah, ini juga teman-teman juga mungkin sudah pernah melakukannya ya, ketika teman-teman belajar
di Basic Safety Training atau BST. Nanti mungkin teman-teman juga bisa baca-baca ya di Google mengenai life jacket ini, spesifikasinya seperti apa, tahannya berapa lama, itu sudah sangat mudah kita cari informasinya. Lalu ada life raft atau rakit penolong. Nah, tali tambat rakit harus diikatkan di kapal, lalu rakit yang masih terbungkus dilempar ke air atau ke laut. Tarikan dari tambat akan membuka tutup botol angin, selanjutnya angin akan mengembangkan rakit sehingga siap untuk dipakai. Jadi untuk rakit penolong ini memang bentuknya seperti kapsul ya. Nah, biasanya rakit penolong ini mempunyai expire, yang dimana nanti ketika sudah expire kita harus memanggil manufaktur daripada life raft tersebut untuk diservis. Nah, ketika keadaan kapal sudah tenggelam, biasanya rakit penolong ini akan launch otomatis ke laut, ke air. Nah, ketika nanti dia mengembang, disitulah kita bisa turun untuk menaiki rakit penolong tersebut. Nah, sebelum kalian menaiki rakit penolong, kalian pastikan membawa alat-alat yang kalian gunakan untuk survive di air atau di laut. Karena di dalam rakit penolong tentunya berbeda dengan ketersediaan yang ada di lifeboat. Untuk life raft ini kita harus menyiapkan seperti halnya senter, obat-obatan, lalu radio, lalu juga ada makanan-makanan yang secukupnya ya. Ini tujuannya agar kita bisa bertahan hidup di laut selama 1 minggu kurang lebih. Ini bisa bertahan. Oke, selanjutnya. Nah, dari peralatan keselamatan tadi yang sudah kita bahas yaitu alat-alat keselamatannya ya. Nah, yang selanjutnya ada alat pemadam kebakaran atau fire appliance. Nah, alat-alat yang berfungsi sebagai pemadam kebakaran di atas kapal. Lalu ada dibagi menjadi portable dan juga yang berada di tempat atau di atas kapal. Nah, ini ada fire extinguisher. Fire extinguisher biasanya kita dapat temukan di masing-masing ya akomodasi, biasanya akan ditempatkan di tempat yang terlihat. Nah, biasanya alat-alat pemadam kebakaran tersebut juga sudah tersedia di control plan yang ada, fire control plan yang ada di atas kapal. Nah, mungkin teman-teman nantinya sebelum menaiki kapal, karena setiap kapal memiliki perbedaan ya, jadi teman-teman harus mau cari tahu bagaimana di mana letak control pan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui apa saja alat-alat pemadam yang terdapat di atas kapal. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar di basic safety training ya. API juga mempunyai kelas-kelas seperti misalnya kelas A yaitu kayu, kertas, plastik dan lain sebagainya. Lalu kelas B ada flammable and combustible liquids atau yang berupa cairan. Nah, itu biasanya juga kalian harus konsen terhadap kelas-kelas tersebut. Jangan ketika nanti kalian membawa fire extinguisher atau APAR yang berisi air, lalu penyebab terjadinya kebakaran berasal dari listrik, lalu kalian semprotkan dengan APAR yang berisi air. Api tersebut bukannya padam, tetapi malah menjadi makin besar. Nah, itulah kalian di sini harus tahu ya apa yang menjadi pemadam daripada api yang disebabkan. Nah, kalian juga sebagai kru dari kapal harus mampu untuk memadamkan kebakaran, yang dimana kebakaran tersebut mungkin bisa dianggap kecil ya. Jangan kalian ragu untuk memadamkan, tapi kalian harus punya keberanian untuk memadamkan api tersebut, karena kalian di situ sebagai kru di atas kapal yang sudah dibekali kompetensi terhadap alat-alat pemadam kebakaran. Nah, juga ya lanjutannya, biasanya
masing-masing daripada APAR tersebut mempunyai perbedaan di warna. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa pelajari yang mana menjadi warna dan kelasnya. Selanjutnya ada yang, kalau kita lihat di sini ya, ada gambar seperti sprinkle, ada juga smoke detector ya, di mana sprinkle tersebut berfungsi ketika suatu ruangan tersebut terjadi kebakaran, kita bisa menyalakan sprinkle tersebut sehingga sprinkle tersebut menyemburkan air sehingga api yang ada di sekitar ruangan tersebut bisa padam. Lalu yang selanjutnya ada smoke detector, yaitu alat yang berguna untuk mendeteksi adanya asap. Nah, jadi teman-teman khususnya yang perokok ya, jangan kalian merokok di dalam ruangan yang mempunyai smoke detector tersebut. Silakan teman-teman kalau ingin merokok di atas kapal mungkin bisa mencari tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk merokok. Lalu ada kampak atau fire X. Nah, ini biasanya digunakan untuk mungkin membuka pintu yang terbuat dari kayu ya, ataupun lain sebagainya. Nah, ini biasa digunakan ketika kita sedang memadamkan api sehingga mempunyai bantuan ya untuk menggunakan kampak tersebut sebagai penggunaannya. Nah, lalu di bawah sebelah kiri ini ada fireman shore connection. Nah, di mana biasanya fireman shore connection ini bertujuan untuk menyambungkan selang ya, selang nozzle daripada selang pemadam kebakaran yang akan kita sambungkan ke pelabuhan. Biasanya jika suatu kapal tidak bisa memadamkan api tersebut sendiri, biasanya nanti akan ada bantuan dari darat sehingga akan kita koneksikan ke fireman shore connection tersebut. Lalu di sini juga ada baju tahan api ya, bisa dilihat teman-teman, dan juga ada APD yang biasa kita pakai saat bekerja. Nah, yang berikutnya yang ketiga yaitu ada alat tanda bahaya dengan cahaya atau suara. Nah, yang pertama ada isyarat kasat mata atau pyroteknik atau signaling equipment yang dibagi menjadi 3, yaitu parachute signal, red hand flare, dan yang ketiga buoyant smoke signal. Nah, isyarat kasat mata atau pyroteknik itu terdapat 3, yaitu parachute signal, red hand flare, dan buoyant smoke signal yang tadi sudah saya beri contoh ya teman-teman. Nah, parachute signal ini biasanya digunakan juga ketika kita mengalami keadaan darurat, yang dimana mengharuskan kita mengirimkan sinyal bahaya agar di sekitar kita tahu bahwa kita dalam keadaan darurat. Lalu yang berikutnya ada red hand flare, yang dimana kita sebagai kru di atas kapal ketika adanya keadaan darurat yang mengharuskan kita untuk memberikan tanda melalui red hand flare. Lalu yang ketiga ada buoyant smoke signal. Nah, buoyant smoke signal ini bertujuan untuk memberikan signal berupa asap ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di layar. Nah, itu ada contoh-contohnya. Nah, selanjutnya juga ini ada tanda-tanda yang biasanya ditempel di dinding-dinding yang ada di atas kapal ya. Mungkin kalian teman-teman juga bisa pelajari nantinya. Ada yang menunjukkan arah, ada yang menunjukkan disabilitas, lalu ada menunjukkan toilet daripada laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Nah, gambar ini kira-kira ada yang tahu? Nah, jadi gambar ini adalah master station ya, atau tempat berkumpul. Nah, ini adalah hal yang terpenting juga yang harus kalian ketahui, di mana letak master station yang ada di atas kapal. Karena master station adalah tempat berkumpul ya, ketika nanti ada keadaan darurat. Ketika nanti kapal
dinyatakan berbahaya atau darurat, biasanya akan ada sinyal-sinyal seperti 7 tiup pendek, 1 tiup panjang, ya. Seperti misalkan kapalnya mengharuskan kita untuk meninggalkan kapal, atau misalnya ada tumpahan minyak, ada orang jatuh ke laut. Nah, biasanya kita menggunakan sinyal seperti suling maupun alat-alat isyarat lainnya. Nah, tujuan master session ini adalah untuk kita berkumpul di tempat ini, karena disinilah kita akan bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah kita lihat di master session tersebut atau master list tersebut. Nah, jadi ini ada knowledge of emergency exit atau pengetahuan di mana letak pintu keluar daripada emergency. Nah, jadi yang harus kita ketahui yaitu kita harus it's very important for you to know your way around the ship and find your way to your master station. Jadi sangat penting ketika kita harus tahu di mana jalan keluar daripada kapal sehingga kita dapat menemukan jalan untuk menuju master station. Nah, biasanya di atas kapal itu dilengkapi dengan tanda-tanda seperti reflective tape tersebut ya. Biasanya ditandai dengan warna-warna yang terang seperti halnya warna kuning. Nah, di situ kita harus mengikuti arah di mana master station tersebut berada. Nah, yang kedua ada you must learn how to the ship is organized, the layout as soon as possible. Nah, kamu juga harus ya belajar mengetahui ya di mana kapal itu mempunyai denah-denah tempat ya atau layoutnya. Nah, kalian juga harus mengetahui as soon as possible, sesegera mungkin. Jadi ketika kalian naik di atas kapal, hal-hal tersebut harus sudah kalian ketahui sehingga nanti tidak menutup kemungkinan ketika kalian naik di atas kapal langsung tuh ada bahaya tubrukan misalkan, atau adanya kapal kandas atau kebocoran kapal. Nah, di situ kalian harus benar-benar mengetahui layout atau denah daripada kapal tersebut. Nah, yang selanjutnya ada a good way of doing this is to study the deck plans, color brochure, and the packs and crew stair plan. Nah, di sini juga kalian harus mengetahui masing-masing daripada tangga daripada kru plan ya, dimana di setiap deck yang ada di atas kapal penumpang itu berbeda ya. Kalian harus belajar bagaimana pewarnaan daripada yang ada di atas kapal penumpang tersebut. Nah, karena di masing-masing deck mempunyai plan yang berbeda-beda khususnya di kapal penumpang. Nah, itu juga kalian bisa pelajari di deck plans color brochure. Lalu yang selanjutnya ada knowledge of common ship terms for numbering system. Direction and levels will be essential for you to know where you are on the ship. Nah, kalian juga harus mengetahui nih apa saja yang menjadi numbering system yang ada pada deck plan tersebut. Arahnya juga seperti apa, lalu apa saja yang harus kalian ketahui ketika kalian ada di atas kapal. Nah, yang terakhir ada penggunaan elevator. Sedapat mungkin dihindari menggunakan lift pada waktu keadaan darurat terjadi. Yang dimana seperti yang tadi saya bilang ya, ketika keadaan darurat tersebut terjadi, kalian wajib harus menghindari untuk menggunakan lift. Karena kita tidak tahu ketika nanti listriknya padam, kalian berada di lift, akhirnya kalian terjebak di lift dan tidak bisa mendapatkan pertolongan. Sedangkan orang-orang yang lain sudah semuanya panik dan kalian sudah tertinggal di lift tersebut. Nah, itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Lalu dalam keadaan normal, nah sebaiknya juga kalian tidak usah terlalu banyak untuk menggunakan lift, apalagi merokok. Nah, dan juga lift juga harus diperiksa petunjuk jelas bila keadaan darurat terjadi. Nah, ini yang terakhir yaitu contoh master list, atau yang tadi saya bilang.
Nah, di sini biasanya ada grup yang namanya emergency group. Misal fire limitation team, stretcher team. Nah, di sini juga ada emergency meeting place-nya. Contohnya misalkan keadaan emergency fire, kalian berada di fire area sebagai chief officer. Nah, booth number ini adalah jumlah keseluruhan yang ada di atas kapal ya. Kalau di sini bisa kita lihat ada 12 booth. Nah, biasanya kalian harus mengetahui nama kalian itu terdapat di booth yang mana. Nah, ini juga ada tugas dan tanggung jawabnya, yaitu kalian bisa sebagai booth commander atau winchman atau merilis lasing ya, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu pada kesempatan kali ini ya, pada modul pertama yang kita pelajari. Selanjutnya saya akan berikan soal untuk penutup, yaitu bagaimana untuk kalian menyebutkan dan menjelaskan yang kamu ketahui tentang alat-alat keselamatan di atas kapal. Silakan nanti ditulis di Word ya, kalian buat kata-kata yang kalian ketahui, yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian dengar tadi penjelasan dari saya, dan nantinya akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman dapat menambah pengetahuan ya apa yang sudah saya sampaikan. Dan mungkin nanti di modul yang pertama ini juga ada sesi praktek yang dimana nanti akan diwakili dengan video yang bisa kalian lihat melalui link yang sudah saya bagikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.